kita tadi baru mendengarkan paparan atau lebih ke lecture dari Dr. Surya Dharma. Beliau Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia. Cukup komprehensif, panjang lebar. Saya kira ini menarik bagi kita dari pelaku usaha atau profesi yang berkecimpung di sektor industri pertambangan batubara, industri fosil, untuk melihat gambaran secara jelas mengenai peluang dan potensi dari energi terbarukan untuk mewujudkan transisi energi ke depannya dengan target di 2050. Nah, ada titipan dari panitia, jika ada pertanyaan yang ingin diajukan oleh para narasumber tadi, yang ada 2 narasumber yang sudah menyampaikan paparannya, bisa disampaikan via email, nanti akan direspon oleh panitia. Nah, ada satu pertanyaan yang disampaikan ke chat yang saya ingin sampaikan. Ini pertanyaan dari Pak Ian Wolf, ya. Beliau salah satu senior geologis di Indonesia, sudah berpuluh-puluh tahun berkecimpung di sektor di aktivitas geoeksplorasi di Indonesia. Pertanyaan beliau terkait dengan paparan dari Pak Surya Dharma tadi, what is the Indonesian experience, ya, with the electricity supply from each type of installed renewable projects. Mudah-mudahan nanti pertanyaan dari Pak Ian Wolf nanti bisa dijawab oleh narasumber Pak Surya Dharma. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya kira tidak perlu saya sampaikan summary dari paparan dari Pak Surya Dharma tadi. Saya kira cukup jelas dan lugas. Kita melanjut ke panelis berikutnya yang terakhir hari ini. Kita ada tamu dari Batan, ya. Kalau tadi kita sudah mendengarkan potensi dari geotermal, kemudian energi terbarukan, dan ini kita akan mendengar dari orang yang berkompeten untuk berbicara mengenai potensi nuklir, ya, yaitu Pak Insinyur Agus Sumaryanto MSM. Beliau saat ini sebagai Kepala Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional atau Batan, dan beliau pendidikan beliau adalah Fakultas Teknik Tambang dari UPN Yogyakarta, kemudian dapatkan gelar master dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, dan beliau di karirnya banyak, sebagian besar dihabiskan di Batan. Jadi saya kira Pak Agus Sumaryanto adalah narasumber yang kompeten sekali untuk berbicara mengenai peluang bagaimana arah pengembangan nuklir ke depan di Indonesia. Dan kita tahu memang sampai sejauh ini masih pemerintah kita masih mempertimbangkan nuklir as a last resort dalam meningkatkan bauran energi dari energi terbarukan dalam energi mix. Tapi kita lihat bagaimana disrupsi yang terjadi saat ini, apalagi pandemi COVID-19 ini bisa paling tidak mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan bagaimana agar nuklir bisa lebih dioptimalkan nanti ke depannya sebagai sumber energi bersih yang potensi kita ke depan. Baik, paparan dari Pak Agus kita dengar secara taping, dan saya persilakan panitia untuk memutar paparan dari Pak Agus Sumaryanto dari Batan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini perkenankanlah saya menyampaikan presentasi kesiapan energi nuklir menuju kemandirian energi nasional. Kali ini kami sampaikan dalam rangka pertemuan Perhabi dengan tema Indonesian Coal Conference, The Fifth Safe Indonesian Coal. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Agus Sumaryanto. Saya dari Pusat Teknologi Bahan Bakar Nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional. Sebagai pembukaan, saya akan sampaikan outline yang akan saya presentasikan pada kali ini. Yang pertama, nanti akan menyampaikan pendahuluan
kemudian tantangan pada era disrupsi, isu-isu energi, kemudian nanti saya akan menyampaikan juga tentang energi nuklir, kemudian saya akan sampaikan juga nanti bagaimana perkembangan PLTN di dunia, yang selanjutnya nanti kesiapan teknologi bahan bakar nuklir di Indonesia, kemudian persiapan pembangunan PLTN di Indonesia, dan tentunya nanti akan menyampaikan juga sinergi antara nuklir dan batu bara. Dan terakhir nanti saya akan sampaikan sebagai penutupnya. Untuk pendahuluan akan kami sampaikan dulu apa yang terpikir oleh kita mana kita mendengar tentang nuklir. Ini pasti semuanya akan kira-kira nuklir itu bahayanya dulu. Kira-kira seperti itu. Ini apa yang pertama kali terpikir oleh kita tentang nuklir. Mesti kita akan lihat senjata nuklir Korea Utara. Ini pasti akan lihat ke sana. Wah, bom atom Hiroshima. Kita pasti akan ingat itu pada 9 Agustus 1945 bom atom Hiroshima. Ini yang pasti akan terpikir pertama oleh kita tentang nuklir. Kemudian yang belum lama juga Chernobyl. Betapa mengerikannya kalau seandainya nuklir itu terjadi ledakan. Tentu kita terbayang itu semua. Chernobyl pada tanggal 26 April 1986. Betapa kotanya menjadi kota mati dan seterusnya. Ini yang terpikir oleh kita manakala kita mendengar kata tentang nuklir. Nah, tetapi sebenarnya nuklir tidak hanya itu saja, bisa juga dimanfaatkan untuk PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir, yang tentunya ini sudah dimiliki oleh hampir atau semua negara-negara maju pasti memiliki PLTN. Kita harapannya juga seperti itu. Kita prediksi para ahli bahwa Indonesia pada tahun 2045 akan menjadi 5 negara terbesar. Nah, harapannya tentunya memerlukan energi yang stabil, yang besar. Nah, ini tentunya kita bisa berharap dari PLTN. Selain itu juga nuklir juga dimanfaatkan di dalam reaktor riset seperti yang ada dimiliki oleh Batan. Reaktor riset nanti bisa akan menghasilkan radioisotop yang bisa digunakan juga di kesehatan, di industri dan sebagainya, nanti saya akan sampaikan. Nah, pada gambar berikutnya, slide berikutnya ini, kalau kita melihat bahwasanya nuklir itu seolah-olah kalau nggak selamat seperti itu kejadiannya. Padahal kalau kita lihat gitu ya, di kita orang berboncengan lebih dari 3, lebih dari 4, kemudian di mana keselamatannya? Nah, ini kecelakaan kendaraan, kecelakaan transportasi itu ternyata memiliki potensi yang paling besar terhadap keselamatan manusia. Nah, ini. Kemudian kalau kita lihat, nah, karena tema pada kali ini juga berkaitan disrupsi, artinya kira-kira apa sih yang menjadi tantangan pada era disrupsi kali ini? Nah, bahwasanya nuklir itu bisa selain untuk pembangkit tenaga listrik, bisa juga digunakan dalam meningkatkan kualitas atau varietas tanaman padi. Kemudian bisa juga untuk mencari sumber-sumber air, bisa juga untuk keselamatan lingkungan. Nah, ini kira-kira tantangan pada era erupsi seandainya kita memang masuk kepada era nuklir. Kira-kira apa sih era disrupsi ini? Era disrupsi adalah ketika ada teknologi dan inovasi baru, baik berupa produk atau jasa,
yang mampu memberikan dampak sehingga mengubah sistem pada tata kelola. Seperti dalam slide saya sampaikan, memang semula ada kumpulan ikan yang begitu tenang gitu ya, tetapi karena terusik ya dia harus segera melompat supaya dia bisa bertahan pada era disrupsi. Kalau kita ingat cerita tentang kodok yang begitu tenangnya gitu ya di dalam suatu dunia yang nyaman, dia terasa nyaman, enak, ada suatu panci penghangat gitu. Tapi lama-lama dia nggak tahu kalau itu membahayakan, yang bisa akhirnya membuat si kodok itu juga akan mati di dalam panci tersebut. Karena itulah dunia nyaman. Maka di era disrupsi ini memang kita perlukan, sehingga ke depan apa yang harus kita lakukan, termasuk dalam hal ini adalah batu bara yang harus kita selamatkan. Apakah juga nanti akan menjadi kena disrupsi pada waktu era nuklir? Ini yang perlu kita akan sampaikan pada kali ini. Nah, era disrupsi lagi kita kenal sekarang. Dulu adanya opang, ojek pangkalan gitu kan. Ojek pangkalan, tukang ojek semua pada mangkal di daerah tertentu. Kemudian ada ojol, ojek yang menggunakan online. Ini juga terkena disrupsi seperti itu. Tapi apakah terus kemudian teman-teman, saudara-saudara kita yang di opang itu akan berdiam? Banyak beberapa dari teman-teman kita, saudara-saudara kita akhirnya, oh saya juga akan menggunakan aplikasi. Itulah era disrupsi. Ini kira-kira seperti itu. Nah, ini saya memberikan gambaran gitu ya, bahwasanya memang dunia itu seperti itu. Maka tukang ojek yang semulanya itu opang itu tetap akan beralih menjadi ojol, meskipun tidak harus mengikuti pada perusahaan startup company tertentu gitu. Itu dipersilahkan. Nah, perlu kami sampaikan juga sebelum kita ke pembangkit listrik tenaga nuklir atau kesiapan nuklir untuk sebagai penyedia energi nasional, bahwa nuklir itu mempunyai manfaat tidak hanya sebagai PLTN saja atau untuk energi saja, tetapi di tingkat non energi juga banyak. Bapak Ibu hadirin teman-teman semuanya, kita ronsen misalnya. Ronsen itu juga menggunakan sinar gamma yang kita juga paparan untuk mengetahui kondisi kesehatan yang ada di dalam diri kita. Kemudian di dunia industri bisa juga kita untuk tracer bagaimana adanya sesar, bagaimana adanya sumber-sumber energi yang lain, banyak yang sudah kita manfaatkan. Selain itu di pengawetan, istilah kami adalah awet tanpa pengawet. Inilah yang kita menggunakan iradiasi, awet tanpa pengawet. Jadi nanti Bapak Ibu teman-teman semua apabila punya kesempatan bisa melihat atau mengunjungi iradiator yang ada di Puspitek, di mana di situ semua bahan-bahan rempah, buah-buahan itu diiradiasi dulu. Bahkan tidak hanya di situ saja, negara-negara tertentu itu malah mensyaratkan bahwa bahan makanan, buah-buahan itu harus diiradiasi karena untuk menghindari pestisida atau insektisida seperti itu. Jadi seperti itu. Kemudian di dunia geotermal tadi saya sampaikan untuk mengetahui rekahan atau sesar yang ada di dalam bumi ini, karena biasanya geotermal akan masuk kepada rekan-rekan yang ada di dalam bumi. Selain itu, kami juga ada teknologi nuklir untuk pencarian air tanah dalam. Nah, ini bisa kita manfaatkan, di beberapa daerah sudah dimanfaatkan. Kemudian di peternakan itu juga kita punya suplemen pakan ternak seperti vitamin. Manusia juga memerlukan vitamin, tumbuhan, hewan pun juga demikian. Gitu. Dengan pakan ternak hasil dari teknologi nuklir ini, gitu, itu mampu minimal 1 kilo per hari peningkatannya. Maka kalau Bapak Ibu sering mendengar Pak Presiden atau siapapun juga membeli sapi pada waktu
korban kemudian untuk dikorbankan sampai 1,5 ton mungkin saja, karena memang satu hari bisa 1 kilo. Kalau memang berasal dari bibit yang bagus, bibit unggul, untuk meningkatkan 1,5 kilo per hari, berarti kalau 1 tahun sudah bisa 450 atau mungkin 500 kilo kemajuannya. Dan ini yang sudah terbukti lagi bahwa di teknologi nuklir juga dimanfaatkan untuk pengembangan varietas padi lokal. Kalau kita tahu mengenai pandan wangi kemudian dikembangkan lagi menjadi pandan putri yang semula itu punya masa tanam 100 hari, akhirnya cukup dengan 3 bulan 4 bulan sudah bisa kita panen lagi. Yang semula itu tinggi-tinggi, katakanlah bisa 1 meter atau 1,5 meter, nanti cukup dengan di bawah 1 meter, itulah yang dinamakan gencah. Produktivitasnya pun bisa mencapai 10 ton per hektar. Jadi ini adalah manfaat-manfaat nuklir selain untuk PLTN. Isu-isu energi yang selama ini ada, ini mulai masuk bagaimana, karena kita berkaitan dengan batu bara, tentunya akan berkaitan dengan energi. Isu-isu energi kita, misalnya kebutuhan energi yang meningkat, kemudian bauran energi, pengurangan emisi karbon, dampak pemanasan global, cadangan energi fosil yang semakin menipis, kemudian import energi, kemudian satu lagi berkaitan dengan energi, kita tidak akan lepas dengan rare earth element yang saat ini memang sedang banyak dibicarakan, dikemukakan beberapa waktu minggu terakhir ini atau bulan terakhir ini berkaitan dengan logam tanah jarang, kalau Bapak Ibu bisa kenal. Bahkan di beberapa mass media menyampaikan perang dagangnya antara Amerika dan Cina hanya karena Cina mulai menghentikan ekspor untuk logam tanah jarangnya. Ini sangat penting. Nah, berkaitan dengan kebutuhan energi yang meningkat, jadi kami sampaikan bahwa nanti di tahun 2030 itu kebutuhan energi kita semakin meningkat. Ini bisa disampaikan sampai 2.518 juta SPM atau juta BOE. Kemudian berkaitan dengan target bauran energi, saya kira sesuai dengan di kebijakan energi nasional kita ke depan semakin berkurang untuk energi fosil karena memang semakin menipis, maka Indonesia pun juga sudah menandatangani traktat berkaitan dengan energi baru terbarukan, maka kita akan meningkatkan di tahun 2025 yang semula 23%, kemudian nanti di tahun 2050 akan meningkat menjadi 31%, di mana energi baru terbarukan termasuk energi nuklir di dalamnya. Efek gas rumah kaca, saya kira Bapak Ibu teman-teman semua juga sudah bisa mengetahui dengan sinar matahari yang diserap di bumi yang menghangatkan bumi ini sebagian ini dipantulkan kembali keluar ke angkasa luar. Namun karena konsentrasi gas rumah kaca CO2 yang pekat di atmosfer membuat hambatan dari matahari itu sehingga tidak bisa langsung mengenai bumi. Inilah yang bisa meningkatkan panas yang ada di bumi kita. Dampak pemanasan global, kekeringan di mana-mana, ya, pencairan salju atau mungkin itu sudah mulai mencair. Kemudian, nah, berkaitan dengan potensi energi nasional, bagaimana ketersediaan energi fosil kita? Kalau kita lihat minyak tinggal 23 tahun. Ini perlu dikonfirmasi lagi tentunya. Gas bumi tinggal 61 tahun. Batu bara tinggal 80 tahun. Ini yang harus kita pikirkan bersama. Tentunya dengan kondisi seperti itu, maka kita semua perlu diversifikasi energi sehingga
energi fosil tadi tidak habis. Dengan kondisi penyediaan energi fosil yang semakin menurun dan penyediaan energi baru terbarukan termasuk nuklir yang masih terbatas dan memerlukan investasi yang besar untuk pengembangannya. Import energi. Kalau kita melihat BBM saat ini kita kekurangan, sehingga kita meskipun sumber-sumber minyak kita cukup, namun dulu kita sebagai pengekspor negara, bagian dari negara OPEC, bahkan Profesor Subroto saat itu menjadi presiden OPEC sebagai pengekspor minyak, namun sekarang sudah tidak lagi, bahkan kita menjadi salah satu negara pengimpor juga. Gas pun juga demikian. Kalau kita ketahui Bapak Ibu semua, kita di Kalimantan Barat kekurangan energi itu sudah mengimpor listrik, nggak cuman bahannya saja, jadi listriknya sudah kita impor dari Sarawak. Ini benar-benar sudah artinya kekurangan energi pada wilayah-wilayah tertentu. Maka elektrifikasi yang ada di Indonesia belum bisa mencapai 100%, 90%, bahkan di beberapa masih ada yang sekitar 80 sekian persen. Nah, berkaitan dengan REE, Rare Earth Element atau logam tanah jarang, memang beberapa tahun yang lalu telah ditandatangan oleh 4 menteri dan 2 lembaga sebagai bentuk tim nasional. Menteri-menteri yang sudah menandatangan adalah Menteri ESDM, kemudian Menteri Perindustrian, Menteri Riset dan Teknologi, Menteri BUMN, Kepala Batan, dan juga Kepala BPPT, di mana konsorsium nasional dimulai dari tim tersebut. Perlu kami sampaikan bahwa logam tanah jarang yang ada di Indonesia memang boleh dikatakan berasal dari mineral ikutan yang ada di pertambangan timah. Enggak hanya dari PT Timah saja, tapi hampir semua pertambangan timah yang ada di Indonesia itu menghasilkan produk samping berupa monasit. Dan monasit inilah yang mengandung logam tanah jarang di dalamnya. Saya dan Bapak Ibu semua sudah tahu bahwa kita nggak akan lepas dengan logam tanah jarang. Kita bisa melihat hampir semua otomotif menggunakan logam tanah jarang, karena logam tanah jarang memang digunakan salah satunya untuk mempercepat proses tetapi tidak ikut larut dalam proses. Itulah yang utama, katalisator istilahnya. Jadi katalisator adalah memang mempercepat proses tetapi tidak ikut larut di dalam proses tersebut. Selain itu juga HP, siapa orang di kita yang tidak memiliki HP? Hampir semua memiliki, bahkan tidak cuma satu, ada yang 2, ada yang lebih, dan itu juga menggunakan itu semua. Yang sedang hangat ke depan ini adalah bagaimana kita akan membuat baterai untuk kendaraan listrik menggunakan logam tanah jarang. Kenapa? Baterai itu merupakan 40% komponen dari otomotif. Apakah itu sepeda motor, apakah itu mobil, karena baterai sebagai power supply dari kendaraan tersebut. Nah, kalau katakanlah sebutlah suatu perusahaan nasional di kita memproduksi kendaraan listrik, kemudian baterainya masih impor, ketergantungannya masih tinggi, maka logam tanah jarang ini menjadi sesuatu yang sangat bernilai. Tidak hanya itu saja, kenapa Amerika juga menjadi kebakaran jenggot manakala Cina akan menghentikan ekspornya? Karena kebutuhan industri pertahanan yang ada di Amerika berkaitan dengan logam tanah jarangnya akan bisa terhenti. Beberapa tahun yang lalu, karena memang saya yang menggerakkan untuk konsorsium ini, saya tahu persis ada 4 perusahaan Jepang yang sudah datang menemui saya untuk bagaimana mengusahakan monasit ini atau logam tanah jarang ini. Tetapi saya sampaikan, kami di Indonesia sedang menyiapkan teknologi yang tentunya siap untuk dikomersialisasikan. Sehingga kita belum bisa bekerja sama dengan salah satu atau keempat-empatnya dari perusahaan Jepang tersebut.
Karena memang ini menjadi kebutuhan nasional dan kita akan mengoptimalkan sumber daya nasional, termasuk sumber daya manusia. Konsorsium tersebut kurang lebih 19 unit kerja yang ada di ESDM, ada di Kementerian Perindustrian, ada di Batan, ada di BPPT, ada di Kementerian Riset Teknologi, dan sekarang Kementerian Riset Teknologi BRIN pada saat ini. Dan juga kenapa kita melibatkan dari Kementerian BUMN, karena memang PT Timah menjadi salah satu anggota dari konsorsium tersebut, sehingga teknologi yang dihasilkan oleh teman-teman dari para peneliti, para periset ini mampu diimplementasikan oleh BUMN atau negara atau perusahaan nasional tersebut. Nah, dari konsorsium tersebut kita bagi menjadi 4 working group atau kelompok kerja. Yang pertama adalah di upstreamnya, bagaimana kita mencari sumber daya monasit itu. Jadi tidak hanya berupa dari produk samping yang dari PT Timah, kita juga akan mencari. Tidak hanya di darat, tetapi di laut juga. Kalau kita ingat beberapa tahun yang lalu, kita mengekspor atau menjual pasir laut yang kita kenal, kemudian untuk istilahnya dalam tanda petik menguruk di Singapura. Itu sebenarnya pasir-pasir laut kita juga mengandung monasit, masuk mengandung uranium, mengandung thorium dan juga logam tanah jarang. Ini sehingga ini yang menjadi perhatian kita bersama. Maka kita perlu ada kelompok kerja yang akan mengeksplorasi, mencari sumber daya potensial untuk logam tanah jarang tersebut. Kelompok yang kedua, kelompok pengolahan dan pemurnian. Saya kira ini hampir sama, kalau kita juga ada IUP eksplorasi, ada IUP produksi, di mana di dalamnya juga termasuk pengolahan pemurnian, di mana nanti akan mengolah dari cadangan tersebut menjadi material-material yang bermanfaat. Bermanfaat untuk apa? Maka kita ada kelompok ketiga yang kita namakan pengembangan aplikasi dari logam tanah jarang tersebut. Salah satunya yang Bapak Ibu mungkin kenal, kalau di teman-teman Kemenristek saya kira sudah kenal, dan juga di teman-teman Angkatan Laut di TNI. Jadi salah satu yang kita gunakan adalah smart magnet. Smart magnet, kalau kita sering nonton film gitu, tiba-tiba ada pesawat menghilang gitu. Itu stone itu sebenarnya tidak menghilang, cuman radarnya itu sudah nggak mampu menangkap lagi gitu. Jadi apa yang dari radar itu terserap oleh smart magnet tersebut. Nah, kami beberapa waktu yang lalu ada permintaan dari teman-teman Litbang TNI Angkatan Laut untuk mengecat kapalnya gitu, sehingga ini salah satu yang sudah aplikasi yang ada, dan banyak lagi aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, karena waktunya sangat terbatas. Dan satu lagi working group yang penting, kelompok kerja yang penting adalah bagaimana perumusan kebijakan dalam industrialisasi ini, di mana nanti apa insentif-insentif yang bisa kita berikan kepada pada industri nasional untuk lebih memudahkan, karena ini akan menjadi startup. Startup tidak harus perusahaan kecil, tapi bisa juga dari BUMN yang akan menjadi pertama kali perusahaan atau industri logam tanah jarang tersebut. Sehingga perlu kebijakan, perlu perumusan regulasi untuk mempermudah, untuk mempercepat industri nasional tersebut. Nah, ini beberapa hasil riset yang tadi saya sampaikan. Saya menyebutnya anti radar, tapi sebenarnya ini absorber karena dia memang menyerap dari radar tadi, sehingga tidak terpantulkan lagi. Kan prinsipnya kan radar memancarkan, kemudian mengenai suatu media, dipancarkan lagi, oh pesawatnya ada di titik koordinat tertentu. Manakala radarnya tadi terserap di dalam absorber tadi, tidak akan balik, tidak akan ketahuan, jadi seolah-olah pesawatnya tadi menghilang. Nah, ini beberapa yang sudah kita lakukan kerjasama dengan teman-teman TNI Laut, dan pabrik catnya pun juga pabrik cat dari BUMN juga. Jadi semuanya kita harapkan dari industri nasional. Menginjak yang berikutnya akan kami sampaikan tentang energi nuklir. Jadi kita sudah mulai masuk ke sana. Beberapa produk hukum yang sudah ada di kita, Undang-Undang 17 tahun 2007 tentang RPJMN,
2005-2025 pada bab 4 sudah disampaikan bahwa mulai dimanfaatkannya tenaga nuklir untuk pembangkit listrik dengan mempertimbangkan faktor keselamatan secara ketat. Kemudian di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi disampaikan bahwa sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru, baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan, antara lain nuklir dan seterusnya. Dan kemudian pada Perpres 5 tahun 2006 tentang kebijakan energi nasional, energi baru dan terbarukan terdiri dari biomasa, nuklir, kemudian juga tenaga air skala kecil, tenaga surya. Artinya di sini bahwa nuklir memang sudah dipertimbangkan sebagai energi baru. Kemudian pada PP atau Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014 bahwa persiapan pembangunan PLTN pertama di Indonesia yang antara lain mencakup persiapan tapak dan lingkungan, studi kelayakan dan seterusnya. Nah, dari produk-produk hukum tersebut menunjukkan bahwasanya nuklir sebenarnya bukan menjadi sesuatu yang sangat ditakutkan, dan ini juga merupakan dukungan dari pemerintah. Bagaimana pemerintah mendukung kebijakan energi nuklir tersebut untuk dikembangkan di negara kita. Terkait dengan kebijakan energi nasional tadi sudah saya sampaikan, dari nanti tahun 2025 bahwasanya untuk EBT energi baru terbarukan 23%, termasuk di dalamnya ada nuklir sekian 5%. Nah, kalau kita melihat dari situ, bisa-bisa nanti tidak tercukupi untuk mencapai 23% EBT tadi, maka perlu dipertimbangkan untuk pembangunan PLTN guna mencapai persentase yang diharapkan pada tahun 2025. Nah, di sini kita tidak, maka namanya bauran. Satu sama lain bukan saling bersaing antara energi fosil, kemudian apakah itu dari batu bara, minyak, maupun kemudian dari gas, itu tidak ada yang bersaing, tapi ini merupakan kontribusi bersama sehingga kebutuhan energi nasional kita dapat terpenuhi. Kami sampaikan juga di sini bagaimana sih prinsip pembangkitan listrik tenaga nuklir. Kalau kita lihat PLTU di sini, katakanlah dari batu bara dan PLTN, prinsipnya sama. Prinsipnya sama adalah bagaimana kita menghasilkan uap untuk menggerakkan turbin. Jadi panas yang dihasilkan dari PLTU maupun dari PLTN itu untuk menghasilkan uap kemudian untuk menggerakkan turbin, dan akhirnya menjadi listrik yang kita perlukan. Nah, di beberapa teknologi di sini untuk PLTN dengan teknologi panas yang tinggi ini bisa kita lakukan kogenerasi sehingga panasnya bisa kita manfaatkan untuk menggerakkan turbin, bisa juga untuk membuat mencairkan batu bara. Ini yang perlu kami sampaikan. Jadi sinerginya adalah bahwasanya batu bara itu bisa kita cairkan dengan memanfaatkan energi panas yang dihasilkan dari pembangkitan energi nuklir atau dari PLTN tersebut. Ini teknologi yang lain berkaitan dengan reaktor air bertekanan tinggi, ini yang sangat terkenal untuk pressure water reactor itu. Jadi prinsipnya tadi sudah saya sampaikan, untuk menghasilkan uap kemudian menggerakkan turbin. Kemudian sistem yang lain atau teknologi yang lain, ini menggunakan boil water reactor, jadi reaktornya yang menggunakan air mendidih gitu. Hal lain, nah di sini kita bisa membandingkan seberapa besar sih emisi CO2 untuk berbagai jenis pembangkit. Ternyata kalau kita lihat ya ini bukan tadi sudah saya sampaikan untuk energi fosil bahwa ini adalah bauran. Cuman saya akan menyampaikan bahwa energi nuklir memiliki emisi CO2 yang rendah bila kita bandingkan dengan energi fosil lain. Artinya
energi fosil, energi nuklir ini termasuk dalam energi bersih atau clean energy. Bagaimana perkembangan untuk PLTN di dunia? Ini perlu kita sampaikan juga. Ternyata kalau kita melihat dari sejarah PLTN dunia, gitu ya, sejak tahun 56 itu ada pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir. Yang pertama dengan 46 MW ini di Great Britain. Kemudian 57 ada pembangunan di Amerika, di US untuk 60 MW. Kemudian 69 Jepang. Jadi Jepang itu dengan adanya bom Hiroshima, maka mereka berupaya untuk mempelajari nuklir, tapi tidak untuk senjata nuklir, karena seperti itu, karena sangat mematikan, maka memanfaatkan energi nuklir ini untuk mengembangkan energi khususnya di PLTN. Nah, pada tahun 58 pada saat itu Indonesia lah masuk menjadi negara anggota dari IAEA, International Atomic Energy Agency, jadi Badan Tenaga Atom Internasional. Kita termasuk di awal, maka sebenarnya sudah cukup lama, 62 tahun kita itu menjadi negara anggota di Badan Tenaga Atom Internasional. Namun sampai saat ini kita memang belum memiliki PLTN. Nanti saya akan sampaikan juga kenapa demikian dan seterusnya. Gitu. Kemudian di berikutnya lagi Rusia baru mengembangkan, Rusia juga membangun juga pada tahun 54 untuk skala kecil hanya 5 MW di Opnics Rusia. Evolusi PLTN. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat PLTN gitu ya, ini memang tadi sejarahnya dari tahun 50 sekian sudah dibangun, itu memang masih di generasi 1. Di generasi 1, kemudian generasi 2 ini sudah mulai dengan yang PWR dan CANDU. CANDU ini menggunakan uranium alam, jadi tidak diperkaya. Maka ini di tahun 70-an sudah kita kenal dengan generasi 2. Generasi 1 berakhir pada tahun 60-an, jadi tahun 50 sampai 60-an. Nah, Jepang tadi yang saya sampaikan tadi, Jepang membangun pada tahun 60-an tadi. Ya, itulah teknologi yang sebenarnya masih di generasi 1, generasi 2. Maka yang Fukushima kejadiannya memang pada saat itu akan di decommissioning, teknologinya memang teknologi sudah lama. Jadi dan memperkirakan tsunami-nya tidak setinggi yang diperkirakan, karena mereka dari pengalaman tsunami hanya sekitar 9-10 meter, ternyata melebihi dari itu, nah, sehingga pendinginnya saja yang bagaimana mungkin terjadi gempa bumi, terus kemudian ada tsunami, akhirnya supply untuk pendinginnya ini yang kesulitan. Itu akhirnya, dan itu bukan meledak, tapi memang itu cara dari teman-teman atau mungkin di Jepang untuk tidak membuat bahaya yang lebih besar lagi, maka itu memang karena hidrogen itu, maka dia diledakkan lah, dibuka kondisinya. Nah, generasi 3 itu sudah berkembang di tahun 90 sampai 2000. Kemudian di sekarang ini sudah berkembang lagi untuk generasi 3+, 2010, 2020 itu sudah berkembang. Nah, inilah yang kita harapkan sebenarnya. Batan pun juga sudah mulai mempelajari, mengembangkan, beberapa waktu yang lalu pun juga sudah akan membangun untuk generasi yang 4. Namun karena sesuatu dan lain hal, sehingga ini belum bisa dibangun untuk generasi 4 yang kita kenal dengan reaktor daya eksperimental. Ini sudah menggunakan untuk teknologi generasi 4. PLTN yang beroperasi, saya kira kalau kita lihat Amerika cukup besar, jadi di Amerika itu cukup paling besar. Amerika mendekati 100 unit reaktornya, dan dia akan mengembangkan terus menjadi 150-an ke depannya. Sekarang sudah beroperasi di seluruh dunia ini ada 440 sekian, 400 lebih untuk PLTN yang sudah beroperasi. Ini yang kita ketahui bersama gitu ya.
hampir semua yang saya bilang tadi bahwa negara-negara maju pasti memiliki PLTN itu, karena memang handal, besar, tidak perlu tempat yang luas, tidak perlu tempat yang bahkan sekarang PLTN sudah bisa dekat dengan hunian masyarakat itu. Kemudian ini PLTN yang sedang dibangun, ternyata yang gencar itu adalah Cina. Cina dalam waktu dekat akan membangun sekitar 11 atau 12 PLTN. Padahal semuanya total 53. Cina sudah, berarti Cina sudah 20% lebih dari PLTN baru. Cina sendiri sudah 20%. Atau Tiongkok gitu ya. Nah, kemudian disusul India juga merencanakan begitu. India juga sekitar 7 yang akan dibangun. Artinya memang ini berpacu bahwasanya di negara-negara lain pun juga akan membangun. Sementara Indonesia sudah 62 tahun menjadi negara EIA, namun belum berkesempatan. Bahkan dalam waktu dekat ini tetangga kita Bangladesh itu sekarang sudah mulai membangun, dan tidak dalam waktu lama Bangladesh ini sudah membangun dua PLTN yang akan dibangun di Bangladesh. Baru beberapa waktu yang lalu, belum sampai 1 bulan, sudah commissioning di UEA, Uni Emirat Arab. Kalau kita ketahui negara Arab mana sih yang nggak punya sumber minyak? Semuanya kaya akan minyak. Tetapi mereka sudah mempertimbangkan, bahkan sudah membangun PLTN. Artinya memang benar-benar PLTN ini diperlukan juga. Bahkan di negara minyak, negara Islam yang boleh dikatakan kalau kita penduduk Islamnya juga terbesar gitu ya. Nah, tetapi negara Islam lain seperti UEA pun juga membangun PLTN, bahkan sudah dikomisioning beberapa waktu yang lalu.